Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini informasinya berkaitan dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi pada video yang sudah saya upload terkait dengan konferensi pers dari Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan jadwal lanjutan seleksi CASN 2021, ada seseorang yang bertanya terkait dengan kebijakan afirmasi bagi P3K non guru untuk seleksi tahun 2021 ini. Jadi intinya, apakah ada tambahan nilai atau afirmasi untuk P3K non guru di tahun 2021 ini sama seperti P3K guru? Jadi kali ini kita akan bahas hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah komentar yang diberikan oleh seseorang pada video yang saya upload dengan judul Rangkuman Konvers PKN Part 3 Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan P3K Non Guru 2021. Pertanyaannya, ini fix P3K non guru nggak ada nilai afirmasi ya Min? Saya perawat Min, saya lulus peringkat terakhir, sekarang sedang menunggu masa sanggah. Dan saya sama yang ranking di bawah saya nilainya sama, saya menang di manajerial sosiokultural. Kemudian yang ranking di bawah saya ada kabar menyanggah, makanya saya tidak tenang. Terkait dengan hal ini, kita coba saksikan cuplikan jawaban dari Pak Aris. Beliau adalah Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara. Kita coba. Jadi untuk sampai dengan saat ini, untuk formasi P3K non guru itu belum ada kebijakan afirmasi atau optimalisasi formasi. Itu yang terkait yang Ya, jelas ya. Jadi untuk sampai dengan saat ini belum ada kebijakan afirmasi atau optimalisasi untuk P3K non guru di tahun 2021, dan hal tersebut juga didukung dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Di sini dijelaskan terkait penambahan nilai gitu ya. Jadi penambahan nilai untuk P3K non guru itu hanya bagi A. Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian B. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. C. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, secara kumulatif diberikan nilai paling tinggi kompetensi teknis tidak lebih dari 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi untuk tambahan nilainya untuk P3K non guru hanya ini gitu, tidak ada yang lain gitu. Bahkan saat di search atau dicoba dilakukan pencarian di Google juga tidak ada berita yang menyebutkan ada tambahan nilai atau afirmasi bagi P3K non guru, termasuk bagi tenaga kesehatan, bahkan honorer K2 pun tidak ada afirmasi. Jadi ada berita dari CNN dengan judul pemerintah diminta beri nilai afirmasi nakes honorer K2. Dan jawaban dari Kabiro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama PKN Satya Pratama mengatakan tidak ada penambahan nilai afirmasi untuk honorer K2 nakes sebagaimana pada skema penilaian P3K guru 2021. Tidak ada afirmasi untuk honorer K2 nakes, tutur Satya. Jadi kalau ada, seharusnya di Permen Pan RB-nya itu ada hal yang menjelaskan terkait penambahan nilai tersebut gitu. Jadi misal ini untuk P3K guru sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021
Afirmasinya, A. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. B. Pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis dan lain sebagainya itu ya. Tetapi kalau untuk P3 Kanon Guru hanya untuk penyandang disabilitas dan yang memiliki sertifikat kompetensi. Dan terkait komentar tadi, karena dia adalah seorang perawat, tentunya sudah memiliki sertifikat kompetensi gitu ya, karena pasti sudah lulus ujian kompetensi dan sudah mempunyai STR gitu. Jadi sama-sama mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi 50-50, tidak ada yang bisa dikalahkan dengan sertifikat kompetensi karena saya yakin semuanya punya. Terus terkait dengan pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi, Pasal 29 ayat 1, pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing dan hasilnya disampaikan kepada ketua Panselnas. Kemudian nomor 2, pengolahan hasil wawancara dengan tatap muka yang dilakukan oleh instansi pusat menjadi tanggung jawab panitia instansi pusat yang hasilnya disampaikan ketua Panselnas. Ayat 3, pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh ketua Panselnas. Dan ini yang paling penting, ayat 4, dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Jadi tadi yang berkomentar nilai kompetensi teknisnya itu lebih tinggi dari yang nomor di bawahnya atau enggak. Kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. Kita buka. Dan saya sama, yang ranking di bawah saya nilainya sama. Saya menang di manajerial sosiokultural. Dan di sini juga ketentuannya mengatur terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi kalau kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya lebih tinggi, otomatis rankingnya akan lebih tinggi walaupun total nilainya sama. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi ini ketentuannya ditambah lagi kalau disabilitas ditambah 10% dan kalau punya sertifikat kompetensi ditambah 25%. Dan saya yakin kalau perawat sudah punya semua gitu, jadi nggak bisa dikalahkan dengan sertifikat kompetensi. Karena memang nilai kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya lebih tinggi, otomatis sah gitu ya. Sah walaupun nilainya sama, yang punya nilai ini yang lolos tentunya. Jadi ini patokannya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari seseorang ini ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.